Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. واشهد أن سيدنا مولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah. Jamaah muliakan ta'ala, kita masih diberikan kesehatan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hadir dalam satu majelis yang mulia ini. Dipilih kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu melaksanakan ibadah salat subuh. Dipilih lagi oleh Allah untuk bisa berjamaah di Masjid Az-Zumar. Dipilih lagi oleh Allah untuk duduk-duduk hingga waktu syuruk. Dipilih oleh Allah untuk kemudian mendengarkan satu ayat, satu hadis dari Nabi SAW yang kita bacakan dalam satu majelis ilmu. Maka ini merupakan kenikmatan yang besar yang kita patut bersyukur. Alhamdulillah. Tidak semua orang dipilih oleh Allah Ta'ala. Tidak semua orang dipilih oleh Allah bangun. Yang bangun gak semua dipilih salat subuh. Yang sholat subuh gak semuanya dipilih jamaah. Yang jamaah gak semuanya dipilih untuk duduk-duduk sampai syuruk. Maka alhamdulillah. Jamaah yang mulia, kita lanjutkan kaji kita yaitu kitab At-Tadhkir bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Yakni kitab yang bahas tentang bagaimana bekal seorang menuju Allah Subhanahu wa taala sampai pada babun minhu fi syafa'ah. Ya fi syufa'a wa dzakarul jahannamiyin. Itu sampai pada satu bab yang bahas tentang siapa orang-orang yang diberi wewenang oleh Allah, siapa perkara-perkara yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi syafaat. Ya, kaji yang sebelumnya bahas tentang bagaimana ruwetnya jembatan Shiratal Mustaqim, maka diperlukanlah seorang itu untuk syafaat. Bagaimana pertolongan dirinya? Syafaat itu jamaah muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu pertolongan yang terjadi yang ada di yaumil qiyamah atas izinnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah tabaraka wa taala menyatakan dalam satu firman-Nya yaitu surah Al-Baqarah ayat kursi, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih.
Tidak ada yang kemudian mampu memberikan syafaat itu kecuali yang memang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah firmankan lagi dalam surah Thaha ayat yang ke-109, yauma idzil la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahu rahman wa radiya lahu qawla. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun makhluk ataupun siapapun yang ada yang mampu memberikan syafaat selain yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam bab kaji kita bagi hari ini, babun minhu fi syufa'a. Siapa kemudian yang memberikan syafaat itu? Tentu tidak hanya Rasulullah. Maka diterangkan zakara Ibnul Mubarak, diceritakan dari Ibnul Mubarak qala akhbarana Rushdin bin Sa'ad an Yahya an Abu Abdurrahman Al-Khatali, menceritakan jamaah mulia dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna siyama wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Qur'an itu memberikan syafaat bagi pelakunya nanti di yaumil qiyamah. Jadi dimulai musannaf pengarang kitab ini dengan syafaat yang berkaitan dengan beberapa amal. Jadi tentunya yang memberikan syafaat atas izin Allah di antara yang diberikan wewenang oleh Allah, diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat itu, antara itu amal-amal tertentu. Di antara amal tertentu yang memberikan syafaat atas izinnya Allah, atas perintahnya Allah, yaitu pertama puasa, kemudian yang berikutnya Al-Quran. Diizinkan dia oleh Allah Ta'ala. Yaqulu siyam. Maka berkatalah puasa itu, Rabbi mana'u ta'am wa syurba wa syawat bin nahar wa syafi'ani fi. Puasa itu kemudian mengatakan, ya Allah, orang ini dulu lapar, ia tahan makan, ia tahan haus, ia tahan syahwatnya. Tahan dia akan makanan, padahal makanan ada di hadapannya. Ia tahan daripada minuman, padahal air ada di hadapannya. Ia tahan daripada syahwatnya, padahal bininya lagi ada di atas sofa. Tetapi kemudian ia menahannya untukmu ya Allah. Apa kata puasa itu? Maka fasyafi'ni, izinkan kami ya Allah untuk memberikan syafaat. Ya, maka kemudian Allah tabaraka wa ta'ala memberikan izin kepada puasa itu untuk memberikan syafaat. Makanya puasa itu cara untuk menyayangi diri. Di antara cara seorang mukmin menyayangi dirinya, apalagi di usia tuanya, itu puasa. Makanya orang tua itu kalau makan gak banyak bu ya. Dikit, kan itu kan. Insya Allah. Itu tandanya disuruh Allah untuk puasa. Bukan ngemil, mau lihat. Nah, perintahkan puasa. Nanti puasa itu akan datang di yaumil qiyamah. Dia datang mengatakan dia sudah menahan makanan minuman untukmu ya Allah. Maka fasyafi'ani, berikan kemudian aku ini, yaitu apa? Kemampuan izin untuk memberikan syafaat. Akhirnya kemudian diizinkan oleh Allah Ta'ala. Apalagi kemudian jamaah mulia? Al-Quran. Al-Quran ini pun amalan yang diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat. Insya Allah. Bahkan jamaah yang mulia, kalau syafaatnya Quran itu sebelum azab tiba kepadanya. Beda dengan syafaatnya Nabi. Kalau syafaatnya Nabi nanti itu yang beberapa waktu yang pernah kita terangkan. Kalau syafaatnya Nabi itu datang setelah orang tertimpa azab. Tadi ketika seorang tertimpa azab, datang syafaat Nabi. Tapi Quran itu sebelum azab nyampe ke orang, maka Quran itu kemudian di garda yang terdepan.
Ya, maka berkatalah wa yaqulul Qur'an. Berkata Al-Quran itu mana tunaum. Ya Allah, aku mencegahnya daripada tidur. Ya, untuk membaca bilail di waktu malam yang ada fasyafi'ni fihi. Jadi kata Nabi SAW, Quran itu kemudian nanti datang di hadapan Allah Ta'ala. Ya Allah, mana'tuhun naum. Aku mencegahnya ia tidur bilail di waktu malam. Sehingga baca Quran itu cosplengnya, hebatnya, afdolnya kalau dibaca di waktu malam. Makanya ada satu doa. Ana al-laili wa atarafan nahar. Anugerahi kami ya Allah untuk membaca Al-Quran di tengah malam yang ada dan di ujung daripada siang. Makanya Nabi mengatakan autiru ya ahlal Quran. Witirlah kalian hei ahlil Quran. Hei orang yang ahlil Quran. Hai orang yang senang Quran, hai orang yang menghafalkan Quran, hai orang yang belajar Quran, autiru ya ahlal Quran, witirlah kalian. Loh, kenapa? Apa hubungannya? Ahlul Quran disuruh witir. Maksudnya disuruh baca Qurannya itu di dalam sholatnya di waktu malam. Insyaallah. Maka Quran itu kemudian datang di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala, manatuhun nauma billail fasyafi'ni fi. Ya Allah, aku yang mencegahnya ia sampai enggak tidur di waktu malam itu. Sampai kemudian ia mengantuk-ngantuk seperti itu. Bukan urusan bola tapi urusan Qur'anmu ya Allah. Maka fasyafi'ni fi. Maka izinkan aku memberikan syafaat untuknya. Kata Rasulullah, fayashfa'an. Akhirnya keduanya itu diberikan oleh Allah izin memberi syafaat. Ini jamaah mulia. Ya. Makanya Quran jangan lupa. Pesan ke anak-anak, pesan ke cucu-cucu, sesibuk apapun, seruwet apapun hidupmu. Ya, sesempit apapun waktumu. Jangan sampai Quran itu kering dari lidah. Entah satu juz, entah setengah juz, entah satu lembar dalam satu harinya. Jangan sampai kemudian orang disebut lalai. Kata para ulama, supaya orang gak disebut lalai, setidaknya satu hari itu satu juz. Satu juz itu gak nunggu datangnya bulan Ramadan. Ya, Insya Allah. Wong ngikutin perkembangan ijazah saja sampai 2 jam tiap hari itu. Pagi lihat lagi, siang lihat lagi. Sore lihat lagi, malam lihat lagi. Padahal isinya ya begitu-begitu, udah ketebak semuanya. Ini jamaah yang mulia. Ya Quran masa kemudian gak dibaca? Ya, Insya Allah. Ini jamaah mulia. Ini yang kemudian cara orang untuk menyenangkan dirinya. Kita ini kudu happy. Hidup sekali umur 60, 70, 80 itu kudu happy. Dunianya happy, akhiratnya happy. Lah apa di antara cara seorang untuk bikin dirinya happy nanti di yaumil qiyamah? Ya otomatis keselamatannya. Tapi kekuatan diri kita ini pun punya keterbatasan nilai amal. Maka butuh syafaat. Maka yang kemudian diberikan izin untuk memberikan syafaat, puasa kita. Yang diberikan izin untuk memberikan syafaat, yaitu Quran kita. Bahkan Quran itu jamaah rahimakumullah menjadi satu amalan yang nilainya berjalan sebelum selesai amal. Itu Quran. Jadi orang itu nilai amal itu dikasihkan kalau amalannya sudah selesai. Kalau Quran enggak. Kalau Quran itu amal belum selesai, nilainya sudah jalan. Makanya kata para ulama, kalau banyak dosa, banyakin baca Quran. Sebab satu hurufnya itu bernilai satu kebaikan. Al-hasanatu bi asyri amsalia. Satu kebaikan itu sama dengan 10 kebaikan. Kata Rasulullah, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak membaca alif lam mim itu satu huruf. Bal alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun.
Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, alif lam mim. 3 huruf, 3 kebaikan, kali 10, 30 kebaikan. Itu berjalan. Gak nunggu selesai. Dzalikal kitabu la raiba fi. Ayat itu gak sampai selesai, sampai di situ saja. Tetap nilainya itu akan berjalan. Jadi amal jamaah rahimakumullah yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala, ada amal-amal tertentu yang akan menjadikan asbab terjadinya syafaat nanti di yaumil qiyamah. Apalagi kemudian di antara munculnya syafaat itu, di antaranya jamaah yang mulia, yang kedua zikir tertentu. Jadi kalau tadi amalan tertentu, yang kemudian kedua zikir tertentu. Apa di antara zikir tertentu itu? Dikatakan jamaah rahimakumullah, yaitu membaca apa? Doa azan setelah selesai, yang diawali mendengarkannya dan sholawat di ujungnya. Nabi mengatakan, idza sami'tumul mu'adzina faqulu misla ma yaqul. Siapa orang di antara kalian yang mau mendengarkan azan, dengarkan azan. Mendengarkan azan, faqulu misla ma yaqul, yang ngucapin kalimat seperti yang diucapin oleh muadzin. Jangan ngobrol. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ini amalan gampang tapi susah loh. Kadang-kadang azan kita malah ke kamar mandi, ambil wudhu, gak denger azan. Ini malah jemaah mulia. Jadi ketika azan Allahu akbar, nah azan ya, yuk kamar wudhu, kamar mandi, gak denger azan. Keluar kamar mandi, tahu-tahu azan selesai. Kadang-kadang kemudian membahas tentang suatu. Nabi mengatakan dalam riwayat sahih, idza sami'tumul muadzin, apabila kalian tuh dengar suara muadzin, faqulu mitsla ma yaqulun, ya, maka kalian kemudian jawab, ngucapin sesuatu yang diucapkan oleh muadzin itu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tsumma shallu alayya. Ketika sudah selesai, la ilaha illallah, maka Nabi mengatakan, tsumma shallu alayya. Kemudian kalian sholawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad. Boleh panjang, boleh pendek. Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyra. Maka Allah akan menjawabmu lebih banyak daripada apa yang kau ucapkan. Sekali kamu sholawat, 10 yang Allah balikin. Kemudian summa sallallahu lil wasilah. Setelah sholawat itu selesai, maka kalian memohonkan wasilah. Artinya doa wasilah, fa inna manzilatun fil jannah. Satu manzilah, kedudukan yang tinggi di surganya Allah Subhanahu wa taala. La tambagi illa li 'abdin min ibadillah. Wa arju an akuna anahu. Maka ini ada satu kedudukan, ya, dan aku mengharap itu adalah aku yang mendapatkannya. Faman sa'ala liyal wasilah. Siapa orang yang kemudian ia doa wasilah. Doa wasilah itu Allahumma rabba hadhihi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadan il wasilata wal fadilah. Al wasilata wal fadilah. Ya, siapa orang yang kemudian mendengarkan azan, lalu ia kemudian ngikutin suara azan, kemudian akhir ia mengucapkan sholawat, setelah sholawat baca doa Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah halat lahu syafa'ah. Ya, maka ia mendapatkan syafaat. Loh, Masya Allah. Zikir tertentu. Ini jamaah rahimakumullah. Jadi amal-amal yang punya luar biasa. Termasuk kemudian di dalamnya, ya,
dalam syarah Bulughul Maram dan yang lainnya, yaitu membaca setelah selesai salat, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Ulama memberi tuntunan waktu maghrib, waktu isya, waktu maghrib dan subuh dibaca 7 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, dibaca 10 kali. 10 kali, 10 kali maghrib dan subuh, dilanjutin Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Setelah itu selain subuh dan maghrib, zuhur, asar, isya, baca 3 kali. Maka ia nanti akan datang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malu ya Allah, kata neraka ini orang setiap selesai sholat berlindung ya kepadamu dariku. Masa kemudian aku kemudian memakan dirinya. Tuh dikasih oleh Allah Ta'ala syafaat. Asbab amalan-amalan zikir kepada ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya maha mulia. Apalagi yang memberikan syafaat? Teman. Maka wadhakara Muslim, diceritakan oleh musannaf kitab, menyebutkan dalam satu riwayat Imam Muslim min hadisi Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu wa fihi ba'd. Jadi dikatakan jamaah muliakan ta'ala, teman itu perkara besar. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu menceritakan jamaah rahimakumullah, yaitu sabda Nabi SAW ya tentang neraka jahanam. Maka beliau pun menjelaskan hatta idza khalasal mu'minuna minan nar, maka hingga sampai kemudian orang-orang mukmin terlepas dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala ya, maka dikatakan fawalladzi nafsi biyadihi, maka demi Allah, kata Nabi, demi Allah, ma min ahadin minkum asyaddi munashtatan lillahi fi istifa'il haqqi minal mu'minina yaumal qiyamah li ikhwanihimul ladzina finnar. Dikatakan jamaah mulia ta'ala oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, tidak ada kemudian seorang pun daripada kamu sekalian yang lebih gigih nuntut ditunaikannya haknya kepada Allah daripada orang mukmin nanti pada hari kiamat untuk temannya, untuk saudaranya, ya, untuk teman mereka yang masih berada di mana? Nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah muliakan oleh Allah Ta'ala, maka mereka mengatakan Rabbuna kanu yasumuna ma'ana wa yusalluna ma'ana wa yuhajjuna ma'ana. Ya Allah, orang-orang itu ya Allah, teman-temanku ini ya Allah, ia haji bersama kami. Ia haji bersama kami. Mereka puasa bersama kami. Mereka ngantuk di majelis Az-Zumar juga bersama kami. Pokoknya salmet ya Allah. Ya. Ngaji bareng, puasa bareng, sholat jamaahnya juga bareng, ngantuknya juga bareng. Masya Allah. Maka berikan izin kami ya Allah. Maka fayuqalu lahum, maka dikatakan kepada mereka, akhriju man araftum. Ya sudah, kamu cari. Yang kamu kenal kamu cari. Yang kamu kenal kamu cari. Oh, Masya Allah. Akhirnya kemudian mereka mencari. Mereka mencari orang-orang yang kemudian apa? Yang masuk ke neraka itu. Akhirnya kemudian diambillah lagi dan lagi. Ya, yaqulun, mereka berkata, Rabbuna ma baqiya fi ahadun minman amartana. Ya Allah, kayaknya masih ada sisa ya Allah. Perintahkan kami lagi. Padahal itu orang gak boleh masuk neraka. Ia gak tersentuh neraka. Tapi diizinkan oleh Allah nyari temennya yang ada di neraka. Nah, pertanyaan muncul. Loh, kok begitu? Wong puasanya bareng. Puasanya bareng. Sholatnya juga
bareng. Zikirnya juga bareng. Ngajinya juga bareng. Lah kok ini kemudian menyelisihi jalan? Masya Allah. Berarti ada amal yang dikerjakan oleh orang itu yang menjadikan sebab ia ke neraka. Jamaah yang mulia. Jangankan orang itu kemudian berada di neraka. Ya, pertemuan itu pada kaji kita yang sebelumnya jauh-jauh tentang masalah alam kubur itu. Pertemanan itu jamaah rahimakumullah akan terus dikumpulkan oleh Allah dalam 3 waktu. Jadi orang itu temannya dikumpulin dalam 3 waktu. Pertama dunia, kedua alam barzah, ketiga akhirat. Barzah itu gerbang akhirat. Ya, jadi pertemanan yang seperti ini, ruh orang-orang kemudian ada yang meninggal dunia, itu nanti akan ketemu. Diterangkan dalam kitab At-Tadhkirah, ya, kalau ada kemudian si A udah meninggal, kemudian disusul sama si B. Si B meninggal setelah ya sekian tahun yang ada. Maka si A nanya ketika datang, B, baru nyampe? Iyo, baru nyampe. Gimana kabarnya Pak Burhan? Ada, masih ada dia. Masih seger dia. Pengajiannya masih ada? Ada. Tanya. Kemudian ada celetukan. Jangan banyak ditanya. Dia baru keluar dari huru hara kematian yang pedih. Biarin dulu. Jadi mereka itu seperti orang-orang yang di dunia ini. Lama gak ketemu, nanya kabarnya. Baru datang, iya. Bapak nyampe-nya. Nah, itu ditanyain. Ya nanya temennya. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis sahih, cakepin kain kafanmu sebab mereka saling mengunjungi. Tapi keterangan yang ada ini cuma khusus untuk orang yang mendapat rahmat. Orang yang berkele-berkele gak bisa. Sebab mereka sibuk dengan azab. Lah ketika mereka bertanya temannya, loh si C kemana? Loh si C kan sudah duluan. Kok gak ketemu? Jadi umpama si C ini sudah mati duluan. Ya, si B kemudian nyusul. Kata si A, B baru datang. Iya. Gimana kabarnya C? Loh, C sudah duluan. Kok nggak ketemu? Kalau nggak ketemu berarti jalannya beda. Diterangkan dalam riwayat yang ada berarti ya menuju Hawiyah. Ya, Hawiyah. Ya, itu adalah tempat yang terburuk. Bi'satil ummi wal marbiyah. Tempat ibu yang terburuk, tempat pembimbing yang terburuk, yaitu marbiyah. Loh, kenapa kok seperti itu? Berarti ini orang jalannya beda. Ngajinya bareng. Duduknya bareng. Cuma habis ngaji, yang satunya tetap zikir, satunya ngerumpi ngomongin ijazah mulu jamaah. Ya. Masya Allah. Gak usah pakai batuk segala. Ya. Masya Allah. Gak ada ciluntrungannya. Ikut-ikutan larut di dalamnya yang kemudian ya gak ada bukti. Tonton saja, gak usah dipakai dibahas. Ya. Kalau itu urusannya umum. Mungkin ada perkara yang nyimpang. Sehingga perkara yang nyimpang itu mungkin menjadikan sebab ia jalannya berbeda. Nah ketika berada di yaumil qiyamah maka demikian pula. Ya akan bertemu jamaah yang mulia, gimana kawan kita ini kok gak ketemu padahal semuanya sudah selesai urusan. Si A, si B, si C, si D. Kenapa si F ini gak ada? Ya Allah kemana F ini ada? Kata Allah Ta'ala ya sudah keluarkan dia. Ya siapa kalau gak ada di surga berarti jalannya di neraka. Akhirnya diperintahkan untuk memberikan syafaat. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Aksiru minal asdiqail mu'minin fa inna lahum syafa'atan yaumal qiyamah. Jangan sampai kalian itu keluar dari komunitas saleh. Aksiru minal asdiqail mu'minin. Perbanyaklah kalian itu kawan-kawan yang saleh. Perbanyaklah kawan yang saleh, jangan keluar dari komunitas yang saleh. Kawan-kawan pengajian, kawan-kawan sholat jamaah, kawan-kawan yang mengingatkan akan Allah Subhanahu wa ta'ala,
kawan-kawan yang mengingatkan akan akhirat, kawan-kawan yang kemudian bareng melakukan taat kepada Allah Ta'ala. Jangan keluar dari komunitas itu. Walaupun gak mampu rutin, datanglah kemudian sebulan sekali setidaknya. Paling gak nongol aja, tidur di pojok, gak masalah. Kamu lihat. Yang penting kelihatan saja setor muka, berarti masih dianggap teman. Kamu lihat. Ya, walaupun kemudian doanya adalah bismika Allahumma ahya wa amut. Doa kafaratul majlisnya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Gak apa-apa. Yang penting pokoknya duduk ngiler-ngiler juga gak masalah. Yang penting di bajunya sendiri. Ya. Supaya kali enggak kita itu setor muka. Oh masih teman. Jangan keluar dari komunitas yang saleh. Siapa yang mengatakan? Semua ulama. Dan Nabi pun mengatakan dalam riwayat sahih. Ya, teman itu punya kekuatan untuk memberikan syafaat. Ya. Hingga kemudian syafaat itu menjadikan asbab. Jadi syafaat itu jamaah yang mulia macam-macam. Syafaat itu ada yang mengeluarkan seorang dari neraka menuju surga. Syafaat itu ada yang menjadikan tingkatan surga lebih tinggi. Syafaat itu ada yang menjadikan kemudian seorang kesalahannya itu ditutup oleh Allah Ta'ala. Jadi syafaat itu begitu. Bahkan ada syafaat yang tetap di neraka, tetapi nerakanya dibikin ringan oleh Allah. Ada. Seperti syafaatnya Rasulullah SAW kepada Abu Thalib. Ya. Satu-satunya orang kafir yang dapat syafaatnya Nabi karena izin dari Allah adalah Abu Thalib. Abu Thalib syafaat. Terangkan dalam hadis. Tapi syafaat Nabi kepada Abu Thalib bukan ngangkat Abu Thalib ke surga. Gak bisa. Karena gak punya apa? Gak punya sinyal. Beda jalur. Ya. Sehingga syafaat itu terjadi untuk meringankan Abu Thalib. Sehingga Nabi SAW mengatakan, azab yang paling ringan itu adalah Abu Thalib. Diberikannya kepadanya yaitu kerikil neraka, lalu diinjaknya, lalu ubun-ubunnya mendidih. Itu paling ringan. Ya, ini jamaah mulia. Jadi kawan itu mempunyai syafaat. Sehingga disebutkan jamaah muliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diperintahkan lagi bahkan jamaah rahimahullah sampai kemudian di neraka. Irja'u, kembalilah kamu, baliklah kamu. Ya, sampai kemudian kalau kalian itu sudah mendapatkannya, maka ambillah dia, masukkan ia ke dalam surga. Insyaallah. Ini jamaah rahimahullah. Itu namanya syafaat. Ya. Maka perbanyak komunitas saleh. Sehingga dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Apa kata beliau setelah mengucapkan daripada kalimat Hasan Al-Basri. Aksiru minal asdiqa'il mu'minin. Fa inna lagum syafa'atan yaumal qiyamah. Perbanyak teman saleh. Perbanyak teman yang diajak ibadah. Terutama di usia senja. Ya. Karena itu mempunyai syafaat nanti di yaumil qiyamah. Maka kemudian Sufyan Ats-Tsauri menangis dengan menangis yang luar biasa. Ia kemudian sampai mengatakan, nanti jikalau aku tidak kau temukan di surga, maka carilah aku dan bawalah aku menuju surganya Allah Ta'ala, hai kawan-kawanku. Ya, jadi kita nggak ngerti. Orang yang duduk ini mesti ada orang-orang yang lebih soleh. Kita nggak ngerti. Ada yang kadang-kadang yang sudah mimpi itu lebih soleh, lebih diterima daripada yang melek. Ya. Kita nggak ngerti, yang di pojok udah ngiler-ngiler, mata kanan merem, mata kiri melek, kan itu kan? Itu terkadang lebih diterima oleh Allah daripada yang melek. Sebab mereka mungkin saking ikhlasnya, kan itu kan? Lelah letihnya ngurusin orang tua di waktu malam, masih sempat-sempatnya duduk dalam pengajian, lelahnya ditahan, maka nilai pun diberikan oleh Allah kepadanya. Kawan. Hanya saja kemudian terjadi perbedaan jamaah yang mulia. Yang memberikan syafaat lagi itu adalah keluarga. Keluarga itu juga diberikan izin oleh Allah untuk memberi syafaat. Ya. Tetapi ada perbedaan. Pertemuan yang ada di dalam surganya Allah Ta'ala.
Kalau teman itu mampu bertemu pada tingkat yang lebih rendah. Ya. Jadi umpama temannya itu dulu sholat bareng, puasa bareng, tapi ada amalan-amalan yang kemudian berbeda. Itu tingkat yang atas bisa ketemuan di tingkat yang bawah. Itu kalau teman. Untuk menaik menuju tingkat yang atas, maka dikatakan diperlukan amal untuk mendorongnya. Hal itu berbeda dengan anak. Hal itu berbeda dengan sedulur, saudara yang ada. Ya. Disebutkan jamaah rahimakumullah dalam surah At-Tur. Surah yang ke-52. Ayat yang ke-21. Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan, walladzina amanu wattaba'athum zurriyatuhum biimanin alhaqna bihim zurriyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'im bima kasaba rahin. Surah At-Tur ayat 21. Dalam surah At-Tur ayat 21 disebutkan ta'ala, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum zurriyatuhum, yang diikuti oleh anak keturunannya, biimanin, asbab imannya. Ini berbeda dengan kawan. Ya. Kalau saudara, anak, atau kemudian orang tua, itu kumpulnya di tingkat yang tinggi. Makanya ajaran Allah, tuntunan Allah pada mereka orang yang mulai sepuh, ya, mulai sepuh itu disebutkan dalam Al-Ahqaf ayat yang ke-15, umur 40 tahun. Kita sebentar lagi, ya. Nah, kita sebentar lagi 40. Maka hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sana, ketika orang itu usianya 40 tahun, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ada kalimat yaitu wa aslih li fi dzurriyyati, cakepin daripada zuriyahku ya Allah. Artinya apa? Kudu ada jamaah yang mulia. Kalau bisa ketika seorang itu memiliki anak, maka ia harus mencetak kebaikan itu pada seorang anak. Anak gak dapat cucu, cucu belum cicit, cicit enggak cucut. Nah, ada darah yang ngalir yang kemudian ketaatannya itu lebih tinggi. Ya. Ketaatan yang kemudian lebih tinggi jamaah rahimakumullah itu nanti menjadikan asbab. Menjadikan apa? Asbab orang itu digabungkan ke tingkat yang lebih tinggi. Ya. Masya Allah. Coba lihat di dalam surah Al-Kahfi. Ketika Nabi Musa sama Nabi Khidir benerin rumah. Kata Nabi Musa, Khidir, minta duit dong. Benerin rumah renovasi masa gak dapat duit. Kata Nabi Khidir, Musa, kamu ini suruh diem ngomong aja. Kamu ngerti gak? Ini rumah milik anak yatim. Ujung ayat ini. Wa kana abuhuma apa? Wa kana abuhuma sholihah. Kamu ngerti nggak, hei Musa? Anak yatim ini bapaknya orang soleh. Nah, diterangkan dalam tafsir wa kana abuhuma, ya. Bapaknya kedua anak ini soleh, itu bukan bapak kandung. Salah satu tafsir Ibnu Katsir mengatakan, disinyalir yang dikatakan oleh Allah Ta'ala wa kana abuhuma sholihah, anak ini orang tuanya itu soleh, yang dimaksud orang tua itu kakek ketujuh. Kakek ketujuh. Kakek ketujuh kita aja gak kenal, Pak. Ayo kita bin bapak, masih kenal bapak? Kenal, terlalu gak kenal bapaknya.
Bin kakek, kenal? Kenal. Bin buyut, kenal? Kenal bin buyut? Bin cangga, bapaknya buyut, kenal? Modar udah 4. 4, mentoknya 4. Kata anak saya yang kecil lebih, kudu tahu keturunan ini sampai 4. Iya nih, bapakmu nggak tahu, nanti kamu harus tahu. Ya. Ya. 4, turunan 4 aja nggak tahu. Insya Allah, bin cangga, bin bapaknya cangga. Insya Allah. Ya. Bin kakeknya cangga. Ya. Bin cangganya cangga. Oh, ketujuh itu malnya. Insya Allah. Jadi ada dari tulang sulbi ini yang kemudian lebih dekat ke Allah. Lebih dekat ke Allah Ta'ala. Walaupun kita nggak kenal, udah mati kita. Ada tahu tuh tulang sulbi yang asbab ketekunan kakeknya. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ke turunan yang ketujuh. Anak enggak, cucu enggak, cicit enggak. Terus sampai ke bawah. Itu nanti dikumpulkannya menuju turunan yang ketujuh itu. Itu surah At-Tur ayat 21. Sama-sama masuk surga. Sama-sama masuk surga. Ya, bapaknya ya ahli surga, cuma surga paling bawah. Karena ngomongin ijazah mulu kan gitu kan. ya. Nah, tapi bisa juga, bisa paling tinggi kalau kebenaran diungkap kan gitu kan. Paling bawah, kemudian anaknya ternyata ya Quran dekat, yatim dekat, pokoknya tingkatannya lebih tinggi. Maka kemudian kakek neneknya yang di tingkat bawah itu bisa ditarik ke tingkat atas. Itu syafaat namanya. Buka dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-22, 23. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Surga Eden yang dihiasi oleh Allah Ta'ala. Maka masuklah ke surga yang didandanin dengan dandanan yang ya cakep oleh Allah Ta'ala itu. Seorang bersama bapaknya, bersama pasangannya, bersama anaknya, bersama cucunya. Disambut oleh malaikat. Wal malaikat yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum. Alangkah sabarnya dulu kamu di dunia. Salam sejahtera untukmu, keselamatan untukmu. Fa ni'ma uqbaddar. Ini loh nikmat yang agung, yang besar, yang dijanjikan oleh Allah pada kalian. Hei keluarga yang mulia. Itu kemudian dia kumpulkan. Dia kumpulkan keluarganya. Dari tingkat yang bawah hingga tingkat yang mana, itu ke tingkat yang atas. Siapa yang lebih atas? Wallahu a'lam. Mungkin bapaknya berarti ke bapaknya. Mungkin anaknya berarti ke anaknya. Mungkin cucunya berarti kumpul ke cucunya. Tingkat yang lebih tinggi. Syafaat. Kalau teman itu ke tingkat yang bawah. Bisa keluar dari neraka menuju surga. Cuma di surganya nanti ketemuannya di tingkat yang bawah. Kenapa? Untuk menuju tingkat yang atas itu perlu dorongan amal. Tapi kalau darah enggak. Kalau darah maka keturunan itu bisa ketemu. Masya Allah. Maka ini yang kemudian bertekad. Ya, yang kemudian jelang tua itu pun sampai diajarkan Ta'ala wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah cakepin dzurriyyat turunanku. Artinya apa? Ada satu keinginan investasi akhirat, ya, dia kemudian muncul kesadarannya mau menghadap Allah, maka harus dimunculkan ada yang ditinggalkan yang mampu untuk meneruskan amalan itu, menyetorkan nilai-nilai pahala itu. Ini jamaah mulia, ini memberikan syafaat. Insyaallah. Jadi banyak jamaah rahimakumullah yang telah diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di yaumil kiamat. Maka dikatakan innallaha la yadlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Insyaallah.
Jadi semuanya kemudian Allah tabaraka wa ta'ala perhitungkan. Di antara orang yang telah diberikan izin oleh Allah SWT untuk memberikan syafaat lagi, antara lain lagi, yaitu orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid itu pun jamaah rahimakumullah diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Izinnya enggak main-main. Diberi izin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk apa? Untuk memberikan syafaat pada 70 orang. Masya Allah. Dikatakan qala Rasulullah SAW dalam satu riwayat Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, bagaimana 6 kemuliaan orang mati syahid yang diberikan oleh Allah dalam salah satu riwayat hadis Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li syahid ya indallahi situ khisal. Maka bagi orang yang mati syahid ada 6 keutamaan. Yughfaru lahu fi awwali daf'atin. Yang pertama, diampuni dosanya oleh Allah di awal matinya. Awal mati, awal tetesan darah, maka dosa rontok. Kecuali dosa utang. Utang itu bahaya. Utang, ya, insyaallah. Fi awwali daf'ah. Ada seorang kemudian bawa pedang, ya Rasulullah, apa yang Allah berikan kalau aku mati? Kata Nabi, wal syahidi ila dain. Semua dosamu rontok kecuali satu, utang yang belum kamu bayar. Wa yara maq'adahu minal jannah. Yang kedua kata Nabi SAW diperlihatkan adres alamatnya saat mati, surga. Jadi saat mati itu ia lihat bagaimana kemudian cuplikannya surga. Insyaallah. Itu orang mati syahid. Wa yujar min adabil qabri wa yaman min al-faza'il akbar. Ia selamat daripada adab kubur. Ia termasuk yang selamat daripada kengerian yaumil qiyamah. Wa yudawu ala ras tajul waqar. Al-yaqutatu minna khairu minad dunya wa ma fiha. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepalanya itu satu mahkota yang sangat indah, yang satu permata di mahkota itu lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Wa ma fiha. Wa yuzawwiju isnatayn wa sab'ina zaujah. Dikawinkan oleh Allah dengan 72 bidadari. Masya Allah. Ya, 72 bidadari. Minal huril ain. Minal huril ain. Yang matanya begitu sangat indah. Masya Allah. Wa syafa'u fi sab'ina min aqaribihi. Dan diberikan izin oleh Allah memberikan syafaat. Tuh, ajar mati syahid. Diberikan izin oleh Allah memberikan syafaat sab'ina min aqaribihi. 70 orang dari kerabat. Kalau tadi kan pertemuan anak cucu, bukan kerabat. Nah kalau mati syahid itu 70 dari kerabatnya, ya, anak apa itu namanya, ponakan, sepupu, itu bisa terangkat 70 orang. Sedangkan orang yang kemudian hafal Al-Quran, yang mampu menjaganya sampai kematiannya, yang mampu menjaganya, Allah kasih izin, ya, itu syafaat 70 orang yang dicintai. Yang dicintai itu bisa di luar kerabat, bisa orang yang menjadikan asbab ya seperti itu. Orang yang dicintai itu bisa menerima syafaat dari orang yang mampu menjaga Al-Quran. Insya Allah ini syafaat. Dan ini semuanya akan terlihat bagaimana indahnya ketika kita itu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Nah, sampai di sini dulu jamaah mulia tentang beberapa hal yang diberi izin oleh Allah untuk memberi syafaat. Amalan tertentu, ya, bacaan tertentu, kemudian apa? Orang-orang yang tertentu, ya. Nah, kita tidak membicarakan syafaatnya Nabi yang bertingkat-tingkat. Ya, ada syafaat umum, ada syafaatul udma. Kita bahas tentang orang, ya, atau mereka yang diberi izin memberi syafaat. Semoga kita pun mendapatkan syafaat itu. Amin. Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Yang tanyakan silakan. Ya, Pak Ji. Terima kasih Ustaz atas penjelasan semua yang sedikit banyak memberikan
pencerahan mengenai syafaat ini. Tapi saya ingin bertanya Ustaz, dari sekian banyak jalur syafaat itu akan menolong kita untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan juga saya pernah dengar mengenai asal ada satu titik aja sebesar zarah keimanan seorang, ketakwaan seorang pada seorang muslim, itu akan kembalikan dia ke dalam surganya Allah. Ya. Apakah itu terkait dengan syafaat atau bagaimana? Tolong penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Ya tadi diterangkan yaitu yang mampu memberikan syafaat. Diterangkan dalam kitab, ini masih ada lanjutannya, kitab Angkas. Ketika semuanya itu sudah diberikan izin oleh Allah memberi syafaat, maka kata Allah Ta'ala, tinggal diriku yang belum memberikannya. Ya, tinggal diriku yang belum memberikannya. Sehingga kemudian Allah Ta'ala katakan, perintahkan, malaikat-malaikat, para malaikat-malaikat, ya carilah orang-orang yang di dalam dirinya itu ada satu zarrah min khair. Bahasa hadisnya itu min khair. Yang dimaksud khair itu adalah satu cahaya iman. Ya, sehingga orang yang ada cahaya iman itu, ya, walaupun cuma ada kelip-kelip 5 watt kan itu kan, itu tetap pada akhirnya masuk ke dalam surga. Ya, jalur langsung dari Allah Ta'ala. Karena Allah nggak mau memadukan antara neraka yang panjang, neraka yang selamanya dengan iman kepada dirinya. Cuma masalahnya ia menjadi orang yang triliunan tahun harus berada di neraka. Jadi apakah bisa? Bisa. Maka kata Nabi SAW ketika ditanya, lihat ketika mengatakan, siapa orang yang dalam hatinya misqala dzarratin mina iman, ada satu zarrah iman, maka pasti ia masuk surga. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa in zana wa in saraka, walaupun ia zina, pezina dia ya Rasul, apa? Dia itu pemalsu ya Rasul, pemalsu macam-macam. Walaupun dia itu pembohong ya Rasul, walaupun dia pencuri ya Rasul, apa kata Nabi? Qala na'am, iya. Walaupun pezina, pembunuh, pencuri, pemalsu, pembohong, yang penting ia mukmin masih masuk surga. Enak nggak? Enak nggak? Enggak. Oh enak gimana ceritanya? Itu triliunan tahun di neraka. Enak saja. Enak. Itu makanya diterangkan di situ judulnya tadi itu apa? Ya jahannamiyin. Jadi hingga sampai pada akhirnya ia keluar dimasukkan ke Nahrul Hayat. Nahrul Hayat itu sungai kehidupan, Mbak. Lah jidatnya itu ada tulisannya jahannamiyin, mantan narapidana jahanam. Bisa Pak Adi, cuma jalur akhir. Jalur akhir setelah, ya Allah, nggak bisa dibayangin, naudzumin dzalik. Jadi jangan begini, jangan punya cita-cita, yang penting masuk surga. Kok yang penting masuk surga gimana ceritanya? Orang di neraka itu minimal 28.800.000 tahun, minimal. Jadi jangan kemudian, ya walaupun cuma ngicipin, yang penting neraka lah. Ngicipin itu loh, yang disebut ngicipin itu 28.800.000 tahun. Labisina fiha ahqoba, dan mereka itu berada di dalamnya ahqoba. Ahqoba itu berhukup-hukup, jamak daripada hakbun. Nah, satu hukup ulama mengatakan sekitar 80 tahun. Nah, 80 tahun itu perhitungan akhirat. Berarti kali 360 minimal. Kali 1000 tahun. Berarti berapa? Itu hukum. Nah, Qur'annya ngomong ahqoba. Orang Inggris mengatakan banyak itu kalau di atas 2. 2 namanya banyak kan gitu kan. Tapi orang Arab ngomong banyak itu di atas
3. Berarti berhukum berarti 80 tahun kali 360 kali 1000 kali 3. Insya Allah. Ya, berapa itu? Berapa? Coba berapa itu? Berapa itu? Berapa Bu? Berapa Bu? Ya, berapa? Coba dihitung. Hitung-hitungan. Masya Allah. Ya, 80 kali 360 kali 1000 itu sudah ketemu 28.800.000 tahun. Kali 3, orang Arab ngomong hukub ahqoba berarti jamak daripada hukub. Kali 3 paling enggak minimal 86.400.000 tahun. Ngetem paling dikit. Dicelupin, diangkat itu. Dicelupin itu maksudnya, dicelupin 86 juta tahun. Lah, berarti sampai triliunan tahun. Dan nanti kemudian pada akhirnya, makanya ceritanya surah Al-Hijr. Surah Al-Hijr yang ditanyakan Pak Adi tadi itu, surah Al-Hijr ayat 2 Pak Adi. Itu nanti di neraka. Itu antara orang mukmin yang maksiat ketemu sama orang kafir. Kata temennya yang kafir, temu juga ente di sini. Katanya mukmin itu masuk surga, kok di neraka sama gue? Ya, enakan aneh. Ya, dulu ente nggak makan babi, katanya orang Islam. Saya makan babi, yang nggak makan babi dengan yang makan babi ketemunya di neraka. Orang diolok-olok orang mukmin. Ya, itu yang dimaksud. Kemudian akhirnya Allah katakan, malaikat, ada satu darah iman angkat. Sehingga semua orang mukmin yang ada satu darah, yang satu darahnya itu enggak ketutup, dengan syarat enggak ketutup. Kalau ketutup syirik hancur dia. Itu masih bisa ke surga. Maka ayat 2 surah Al-Hijr, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Apa kata orang kafir? Coba kalau aku dulu jadi orang Islam. Coba kalau aku dulu dari orang Islam. Walaupun ngibul, walaupun nyolong, masih ada harapan surga. Tapi kalau begini gimana? Rubama yawaddul ladzina kafaru. Mereka menginginkan laukanu muslimin. Coba kami dulu muslim. Tetap ke neraka. Walaupun ke neraka tetap bisa surga. Itu gitu aja. Jadi tetap mereka dapat syafaat ya, yang diberikan oleh Allah, tapi semuanya sudah kelar semuanya. Jadi di ujungnya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kita kepinginnya yang nggak masuk neraka Pak, langsung surga. Nah, gimana Pak? Ya. Katanya matahari dan bulan dia masuk neraka. Ya. Karena disembah. Ya. Dan cahaya matahari dan bulan itu katanya dari ars. Ya. Arsnya Allah. Apa yang benar Pak Ustadz? Itu Ya. aja. Jadi apapun kemudian yang disembah itu kemudian dilempar. Tadi nanti di yaumil qiyamah itu, ini nanti bahasan mahsyar. Nah, ya, kita belum sampai bahasan mahsyar. Nah, udah kejauhan itu nanyanya. Nah, nanti dalam bahasan mahsyar itu, orang-orang itu Pak, itu diperintahkan oleh Allah untuk ngikutin yang disembah. Ya, jadi yang sembah. Orang-orang yang nyembah matahari ngikutin matahari. Orang-orang yang nyembah bulan ngikutin bulan. Dan penyembah dan yang disembah semuanya dilemparkan ke neraka. Nah, kecuali yang ia nggak mau disembah. Ya, yaitu Nabiullah Isa alaihis salam. Memang seperti itu. Jadi menunjukkan berarti artinya Allah nggak butuh. Allah nggak butuh itu semuanya. Ya, dan Allah menunjukkan tentang kekuasaannya. Dan nanti bahasannya tentang mahsyar. Insya Allah ya. Insya Allah nanti dibahas. Ya. Sebaliknya apakah ada nanti dakwaan dari ahli neraka kepada ahli surga gitu ya. Misalkan seseorang masuk surga tapi dia membiarkan saudaranya terkatung-katung dalam maksiat gitu. Terus dia tidak memberikan peringatan kepada saudaranya. Jadi dia terlalu mementingkan diri sendiri. Benar seperti itu. Apakah ada yang seperti itu? Apakah bisa seorang ahli surga dituntut? Bisa. Apakah seorang ahli surga
bisa dituntut oleh ahli neraka, bisa. Dan itu sebelum masuk surga. Itu pada bahasan jembatan sirat. Yang kita bahas kemarin ada jembatan sirat itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 pemeriksaan. Dan pemeriksaan yang terakhir itu yang paling berat. Yaitu antar manusia. Antar manusia itu kedoliman. Di antara kedoliman adalah membiarkan sedulurnya dalam maksiat. Itu dolim. Ya. Jadi dia masuk surga sendirian. Urusan mereka lah, urusan maksiat, urusan dia, maka dia kena. Kenapa dia kena? Berarti membiarkan saudaranya dalam kedoliman. Dia mencintai saudaranya. Ya. Dan ia menjadi satu kewajiban. Sehingga Nabi mengatakan, marra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi. Kalau lihat maksiat, cegah dengan power kekuatanmu. Kalau kamu nggak sanggup, dengan ucapanmu. Kalau kamu nggak sanggup, dengan doamu, hatimu. Siapa yang kemudian tidak dengan doa, maka dipertanyakan di mana imanmu. Dengan doa saja, hati saja itu termasuk apa? Selemah-lemahnya dhaful iman. Iman yang paling lemah. Sehingga orang tua pun dituntut oleh anaknya. Kenapa aku seperti ini? Itu di jembatan ke-7. Sehingga kemudian tidak ada cerita orang masuk surga. Tidak ada cerita orang masuk surga. Kecuali bebas tuntutan. Ya makanya kemudian orang yang mati syahid, ahli ibadah, hafal Quran, penceramah, ya, seorang turunan Nabi, ya nggak main-main, mati syahid, turunan Nabi, hafal Quran, penceramah hebat, yatimnya luar biasa, utang nggak dibayar, utang nggak bayar, maka surga tidak akan bisa dimasukin olehnya. Utang nggak dibayar. Sehingga Nabi mengatakan nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta tuqda anhu. Orang yang punya utang maka nggak akan diselesaikan semuanya oleh Ta'ala. Nah, nanti ada deal-dealan. Ya, itu kita coba bahas dulu sebelumnya itu. Ada deal-dealan, ada orang yang dibikin Allah itu ridho. Setidaknya ada 3 orang. 3 orang yang dibikin ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi tuntutan. Diselesaikan oleh Allah Ta'ala. Pertama, orang yang tidak ingin disiksa oleh Allah. Jadi Allah tidak ingin menyiksa dia. Ya mau-maunya Allah, dia yang punya jagat. Ya, pertama ya orang yang tidak dikehendaki azab oleh Allah Ta'ala. Dan mungkin ada amalan yang bikin senangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jamaah mulia, orang dolim yang bertaubat. Ya, orang dolim yang bertaubat. Jadi gini ceritanya. Itu kita ceritain sedikit ya. Ada orang itu di akhirat itu jamaah mulia nuntut di hadapan Allah. Ya Allah, aku nuntut di hadapanmu. Ya, aku nuntut di hadapanmu. Dia itu adalah memenjarakanku tanpa daripada kesalahan yang aku lakukan. Aku tuntut dia. Nuntut itu maksudnya harus bayar dengan amal. Nah, yang dituntut ngomong, nah ini sudah nggak ada amal ya Allah. Sudah nggak ada amal. Kata Allah, ini orang sudah nggak ada amalnya buat bayar. Maka kata yang nuntut, ya Allah kalau begitu pikulkan dosaku kepadanya. Saat Nabi ngomong pikulkan dosaku kepadanya, maka Nabi nangis luar biasa. Karena membayangkan betapa beratnya dosa itu dipikul di akhirat. Kata Allah Ta'ala, ya ketika orang tadi mengatakan, pikulkan dosaku hari ini ya Allah. Kata Nabi, hari itu adalah hari di mana orang semua menginginkan dosanya dipikul orang lain. Saat itu Allah tampakkan surga. Pak. Ketika tampakkan surga, maka kata Allah Ta'ala, irfa' roksak undur ilal jannah. Angkat kepalamu, hai orang yang nuntut. Maka lihatlah, ketika lihat, terpana dia. Ada bangunan mewah, super look yang luar biasa. Maka orang tadi itu mengatakan, liman ya Allah. Untuk siapa ini ya Allah? Kata Allah Ta'ala, untuk orang yang mampu membayarnya. Yang bayangkan berapa harganya kan gitu kan. Untuk orang yang mampu membayarnya. Secara ringkas hadis mengatakan, orang tadi mengatakan, ya Allah lalu siapa orang yang mampu membayar nikmat yang seperti ini? Anta, kamu. Ya, kamu. Bimada ya Allah? Dengan apa ya Allah untuk membayar daripadanya? Ya, kata Allah Ta'ala, dengan pemaafan pada saudaramu. Kata dia, ya sudah kalau begitu aku maafin ya Allah, yang penting dapat surgamu. Sehingga selesai ini orang.
Ya, ini orang selesai, ini orang berarti gak dikehendaki azab ta'ala. Kata Allah ta'ala, kata Nabi mengatakan, maka kemudian dikatakan oleh Allah ta'ala, gandenglah tangan saudaramu untuk menuju surga yang ada. Ini satu orang. Nomor dua, orang dolim yang taubatan nasuha. Orang dolim. Turu tukang malak, malsuin ijazah, malsuin KTP. Kan itu kan menjarain orang, ngibul tiap waktu. Ya macam-macam. Cuma suatu saat pas mau mati benar-benar tobat dia. Ya 1 tahun itu tobat. Cuma untuk mengembalikan udah susah. Minta maafnya ya susah. Kebanyakan orang yang disalahin. Ya. Kemudian mengembalikannya juga susah. Udah jadi bangkrut orang. Tapi dia benar-benar tobat. Yang tahu tobat ya Allah Ta'ala. Nah berarti kan ya belum selesai. Nah nanti ketika di akhirat. Berarti ketika di akhirat, ketika ada orang nuntut, kata Allah Ta'ala, ini udah selesai ini. Ini udah selesai ini. Allah yang menyelesaikan. Ini surga untuk gantinya. Ini surga untuk gantinya. Yang ketiga, siapa orang yang dikehendaki oleh Allah untuk diselesaikan antara penuntut dengan yang dituntut itu. Yang ketiga adalah orang yang menyembunyikan kebaikannya. Orang yang saat hidupnya sering menyembunyikan kebaikannya, lalu kemudian Allah ridho, Allah senang. Maka nanti pun juga Allah akan selesaikan diam-diam keburukan orang ini. Ya sehingga itu bebas dari tuntutan. Itu 3 orang yang disebutkan oleh Imam Syamsuddin Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah. Wallahu a'lam. Ya, insyaallah itu nanti seperti itu, Ustaz. Jadi enggak bisa orang masuk surga ceritanya kalau masih ada tuntutan, enggak bisa. Ya, harus selesai semuanya. Itu di kontoroh, di jembatan pemeriksaan yang ke-7. Siratal Mustaqim. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ada Bu? Udah pulang ya? Nah, pulang ya. Para jamaah mulia yang kita sampaikan. Ya, semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Dimudahkan semua urusan-urusan kita oleh Allah Ta'ala. Diberikannya syafaat yang bagus oleh Ta'ala kepada kita semuanya. Dimudahkan kita menujunya. Warzuqna husnal khatimah. Allah anugerahi kita husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Minkum mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.